Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. إخوان وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membasahi lisan kita dengan kalimat tahmid. Alhamdulillah, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, yang tidak akan pernah kita bisa hitung berapa banyaknya. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita sampaikan kepada sayyid kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajana minaz zulumat, minal munkarat, minal ma'siyat ila nur. Seorang manusia agung yang telah mengeluarkan kita semua umat manusia, umat Islam khususnya, dari sebuah kondisi yang penuh dengan kezaliman yang besar, yakni kesyirikan, yakni kemusyrikan, hingga kemudian kita dibawa kepada ilan nur, yakni Islam, ila tauhid, yakni agama tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dengan cara meyakini bahwa Allah lah yang mengatur kehidupan kita, Allah lah yang menuliskan takdir kita, Allah yang memberikan manfaat dan mudarat untuk kita. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dari sisi ibadah. Kita tidak menyerahkan ibadah kecuali hanya menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kemudian kita istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah pertemuan yang patut kita syukuri. Semoga kita yang hadir di sini bukan hanya menghadirkan jasad, tapi juga menghadirkan hati. Karena kalau hanya sekadar jasad, tentu kita akan kehilangan keutamaan menghadiri majelis-majelis ilmu. Tapi kalau memang hati kita hadirkan, insya Allah keutamaan itu akan kita dapat. Allah menanamkan sakinah, ketenangan di dalam hati kita. Malaikat senantiasa menaungi kita. Allah menaungi kita dengan rahmatnya. Dan setelah kita bubar dari majelis ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah patut kita syukuri ketika kita mampu menghadirkan diri di majelis ini. Adapun kawan-kawan kita, saudara kita yang mungkin ada uzur, kita doakan yang sakit Allah sembuhkan sakitnya, yang sedang sempit kehidupannya Allah lapangkan kehidupannya, yang sedang ada masalah Allah selesaikan masalahnya. Kita melanjutkan bab adab daripada kitab Minhajul Muslim ini, ya.
Ini adalah bab yang paling panjang, ya, yang paling panjang, ada 22 poin, dan kita baru memasuki ke poin ke-8, ya, hadis ke-8. Itu kalau yang bagi yang punya kitabnya di halaman 191. Ya. Syekh di sini mengatakan yang ke-8 adalah yang harus kita lakukan, bentuk adab dan hak, ya, terhadap sesama muslim adalah menolongnya dan tidak membiarkannya dalam tekanan kapanpun ia membutuhkan pertolongan dan bantuannya berdasarkan sabda Nabi. Jadi yang ke-8 ini menolong saudara kita dan tidak membiarkan dia dalam tekanan, dalam musibah, ya, dalam cobaan. Dalilnya, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudaramu ketika dia dizalimi atau menzalimi, ya, ia zalim atau dizalimi, menzalimi atau dizalimi, ya. Wasu'ila alaihi salatu wassalamu ala an kaifiyati nasrihi wa huwa zalimun. Kemudian ditanya kepada Rasulullah SAW bagaimana menolong dia ketika dia sedang berbuat zalim, ya, bagaimana mungkin, ya, bagaimana caranya dia sedang berbuat zalim, ditolongnya bagaimana, ya. Ta'khudhu fawqa yadayhi, kata Rasulullah SAW, ya, engkau tuntun tangannya, engkau ambil tangannya, ya, engkau tahan tangannya dari berbuat kezaliman, ya, atau keburukan, ya, yakni bermakna menghentikan, ya, menghentikan apa? Menghentikan dia, ya, dari perbuatan zalim tersebut, ya, menghentikan dia dari kezaliman tersebut. Fadzalika nasrukalah, maka ini bentuk pertolongan baginya. Apalagi yang kemudian kita harus tolong dari teman kita ketika dia sedang dalam kefuturan, maka kita harus tolong dia. Kita ajak dia untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gandeng tangan dia, kita ajak dia, bukan malah sebaliknya kita hakimi dia, kita judge dia, ya. Karena prinsip rahmatan lil alamin itu prinsipnya adalah menyelamatkan, ya, menyelamatkan siapapun yang ada di sekitarnya. Ada hewan-hewan diselamatkan, ya. Ada manusia yang sedang berada di dalam keburukan, kita ajak dia untuk keluar dari keburukan tersebut. Tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang humanis, pendekatan-pendekatan yang hikmah. Jangan sampai pendekatan-pendekatan yang menghakimi, ya. Jadi kalau kemudian melihat tulisan-tulisan bahwa ungkapan-ungkapan yang menghinakan, ya, Anda tidak dapat apa istilahnya itu, tapi pernah ada sebuah meme, ya, meme dakwah gitu, ya, bahasanya meme, ya, meme dakwah ya, seperti itu, ya. Tujuannya bagus, tapi kemudian lebih kepada mendiskreditkan, ya, lebih kepada mendiskreditkan. Intinya membicarakan tentang seorang perempuan lah, ya. Jadi seakan-akan wanita yang berhijabnya sudah rapi itu udah pasti lebih baik daripada yang belum rapi, ya. Artinya apa? Itu justru membuat orang menjadi anti, ya. Dikisahkan, ya, suatu waktu di sebuah masjid besar, masjid jami' di salah satu kota di Eropa itu, ada perempuan bertato masuk ke dalam masjid, duduk paling depan. Nah, ada laki-laki yang soleh di situ, katanya rajin ngaji. Dia nggak senang hatinya dengan keberadaan perempuan tersebut. Dibilang tidak sopan, dibilang tidak ada adab, ya, diusir, ya. Alhamdulillah, ya. Kemudian
karena ada yang mencegah dia. Tiba-tiba panitia kemudian mengatakan bahwa ini ada saudara kita yang ingin masuk Islam, seorang perempuan. Akhirnya laki-laki ini tersungkur, hampir saja dia ingin menghardik perempuan tersebut. Bayangkan kalau jadi dia menghardik perempuan tersebut, apa yang terjadi? Enggak jadi dia masuk Islam. Ya, enggak jadi dia masuk Islam. Maka prinsip seorang muslim itu menjauhi ya judgment, menjauhi menghakimi manusia. Ya. Kalau kita melihat teman kita sedang jauh dari agama, kita dulu pernah seperti itu. Tapi kemudian ada tangan yang menarik kita untuk kemudian kita kembali kepada agama. Maka seharusnya kitalah yang menjadi orang yang mengangkat tangan teman kita tadi, menolong teman kita tadi untuk kembali kepada agama. Karena inilah prinsip hadis tadi, tolong saudaramu. Ya, ketika dia sedang zalim maupun dizalimi, ketika dia sedang berada di dalam kemaksiatan maupun sedang berada di dalam ketaatan, sama-sama ditolong. Orang yang taat bukan berarti tidak perlu ditolong. Teman kita yang sama-sama ngaji, dia bisa lupa, kita ingatkan. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Imam Ibnu Katsir katakan, kalaulah Al-Qur'an itu cuma surah ini saja sudah cukup mengcover semuanya. Wal asri, demi masa. Artinya apa? Ya kita memang harus menjadi manusia yang disiplin dalam segala hal. Coba di ruang lingkup mana yang kedisiplinan tidak diperlukan di situ? Ada yang bisa jawab? Di ruang lingkup mana di mana kedisiplinan tidak diperlukan di situ? Ada enggak? Ada tidak? Enggak ada. Maka kedisiplinan ini prinsipnya Islam, bukan prinsipnya orang Jepang, bukan prinsipnya orang Barat. Tapi faktanya siapa yang lebih disiplin? Jepang dan Barat. Ya. Mengharapkan kedisiplinan dari umat Islam itu seperti pungguk merindukan bulan. Ya, mayoritas. Tahu kan? Merindukan pungguk, bagaikan pungguk merindukan bulan. Ya. Makanya pernah kampus kami mengundang seorang Kristen untuk ngisi materi sastra. Dan dia berani menyudutkan umat Islam di situ, yang lain baper, anak sendiri nggak baper. Ya. Besok-besok nggak usah diundang lagi lah. Besok-besok nggak usah diundang lagi. Ya, waktu itu laki-laki, dia disiplin. Ya, dia bilang dia ngisi dari jam 9 sampai jam 11. Acara mulai jam 10. Udah jam 11 dia pamit, pulang deh. Enggak, kan undangannya segini katanya. Dia 8:30 sudah standby. Ada seperti itu. Itu akhirnya menjadi sebuah lecutan buat anak pribadi sampai hari ini. Orang kafir, akhir apa? Makanya kalau dikatakan siapa yang menista Islam paling sering, umat Islam itu sendiri. Ya, umat Islam itu sendiri. Jadi kita jangan kemudian menista Islam tentu kafir ya. Menista agama Islam tentu kafir, mengolok-olok. Tetapi datangnya olok-olok itu dari mana? Jadi bedakan mengolok-olok Islam dengan mengolok-olok Muslim. Jadi orang-orang liberal, konten-konten kreator, ya sekelas, ya sebutlah Coki Pardede misalnya, ya dan kawan-kawannya, CS, ya, yaitu beberapa materinya dulu memang menohok umat Islam, bukan Islam, ya, bukan Islam. Nah, kita jangan baper. Akhirnya kita sendiri, ya, yang justru menyumbang ide untuk orang-orang seperti mereka, ya, membuat konten, lalu kemudian kita baper. Ya. Nah, maka benar kata Imam Ibnu Katsir, kalau Al-Qur'an itu
Cuman satu surah ini saja sudah cukup membuat umat manusia, umat Islam itu maju. Ya, sudah cukup. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang wal asri innal insana fi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Ini ucapan siapa? Allah. Mari kita tafakur sejenak. Tadi dari rumah menuju masjid ini kita di atas motor ngapain gitu nah? Adakah kita berzikir? Adakah kita mengingat Allah? Atau malah kita pasang headset putar musik? Sementara kata Rasulullah SAW, orang yang di dalam perjalanannya diisi dengan mendengarkan musik, maka setanlah yang menjadi teman dia sepanjang perjalanan. Ya, ini hadis Nabi, bukan kata Abdul Malik. Ya, saya tafakur. Benar enggak berarti kata Allah ini? Innal insana lafi khusr. Atau di motor tuh menghayal kemana-mana? Ya, enggak usah dijawab. Artinya ini benar. Ya, berarti inilah orang-orang yang merugi. Ya, artinya apa? Tadi dari rumah, misalnya dari rumah anak ke sini itu butuh waktu kurang lebih 20 menit. Coba 20 menit itu kalau misalnya kita punya hafalan, ya 20 menit itu bisa kita selesai 5 lembar. Kalau kita punya hafalan. Kalau kemudian kita isi dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, salawat, berapa banyak itu? 20 menit. Dan berapa pahala yang kita dapatkan pada saat itu? Artinya apa kawan-kawan? Ya kita sendiri yang kemudian ya merugikan diri kita sendiri. Ya. Wa man doya'aha fali nafsihi 'adha. Barang siapa yang menyia-nyiakan amal soleh, maka pada dasarnya dia sudah menyia-nyiakan dirinya sendiri. Ya. Wa man doya'aha. Ini kita gantikan kata gantinya sebagai kata ganti zikir atau amal soleh. Ya, barang siapa yang menyia-nyiakan amal soleh, maka pada dasarnya dia tengah menyia-nyiakan dirinya sendiri. Ya. Siapa yang dari rumah start dari rumah itu dalam keadaan berwudu? Bayangin, dari rumah menuju tempat kerja, dari rumah menuju sekolah, tempat kuliah, pahala menghampiri kita. Karena apa? Sebelum keluar rumah kita beramal soleh, yakni menjaga wudu. Maka sunnah menjaga wudu. Jadi setiap keluar rumah, ya mau kemana pun, ya mulailah dengan berwudu. Itu amal soleh. Artinya apa? Selama wudu itu masih melekat di tubuh kita, selama itu pahala mengalir deras. Amal soleh yang ringan-ringan. Ya, apa kaifiat wudu? Kalau antum sudah belajar fikih khusus tentang wudu, wah masya Allah, nyesel kalau nggak berwudu keluar rumah. Kenapa? Ketika kita berwudu, menyempurnakan wudu, apa kata Allah Subhanahu, apa kata Rasulullah SAW? Satu, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang dilakukan oleh wajah, dosa yang dilakukan oleh tangan, dosa yang dilakukan oleh kaki. Ketika membasuh kepala, dosa apa yang ada di isi kepala kita, prasangka buruk dan lain sebagainya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain dibukakan 8 pintu surga. Hanya sekadar menjaga wudu. Jadi sebenarnya banyak kita ini, ya umat Islam ini, peluang mendulang pahala. Ya, illa man aba, kecuali bagi yang enggak mau. Apa nak wudu nenek anak sholat wudu? Enggak perlu. Wudu itu wajib. Ketika mau sholat wajib berwudu. Di luar sholat hukumnya sunnah menjaga
wudu. Jadi kita suci terus, ya. Suci terus. Nah, ini amal soleh yang ringan-ringan, yang kemudian harus antum sampaikan kepada teman-teman lagi, teman terdekat antum. Itu adalah bentuk apa? Menolong teman kita dari kelalaian, dari amal soleh mereka. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Amal soleh, menuntut ilmu, amal soleh. Mendalami ilmu, amal soleh. Melakukan penelitian, amal soleh. Antum kuliah pertanian, antum melakukan penelitian, membuat invention, penemuan, itu amal soleh. Jadi amal soleh bukan hanya sekedar ubudiyah, tapi hal-hal yang kita kerjakan lalu kemudian bermanfaat untuk umat manusia, maka itu adalah amal soleh. Ya. Tapi faktanya apa? Yang amal soleh dari sisi ilmuwan, keilmuan ini adalah justru orang-orang kafir. Kita memang tertinggal jauh. Sementara dulu mereka belajar dari kita, ya. Belajar dari kita, ya. Siapa pendiri Facebook? Markonah, ya. Zuckerberg, ya. Beliau belajar algoritma dari siapa? Al-Khawarizmi, algebra. Ibnu Sina, terlepas dikatakan Ibnu Sina itu Syiah. Syiah apa dulu? Ya. Syiahnya Syiah apa dulu? Karena ada Syiah Zaidiyah. Ya. Salah satu ulamanya adalah Sayyid Sabiq, penulis fikih sunnah. Ya. Banyak di perpustakaan. Itu Syiah Zaidiyah. Jadi kalau nyebut Syiah bukan Islam, pelan-pelan ya. Kapan dia bukan Islam? Ada memang. Contohnya Syiah Ghula, itu bukan Islam. Ya, karena apa? Mereka menuhankan Ali. Siapapun yang meletakkan sifat-sifat Allah kepada makhluk, maka dia kafir. Perhatikan. Meletakkan sifat-sifat Allah kepada makhluk, maka dia kafir. Karena sifat-sifat Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Menempelkan sifat Allah kepada makhluk itu adalah bentuk kekafiran, ya. Menyamakan Allah dengan makhluk, ya, juga bentuk kekafiran, ya. Juga bentuk kekafiran, menyamakan, mujassimah, musyabbihah, ya. Hati-hati. Taib. Contohnya apa? Sekarang ini, ya, berita seorang tauhid, ya, betina udah meninggal dunia. Kita harus bersyukur. Ya, netizen banyak innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga husnul khotimah. Oh, mana bisa? Itu kan perkara gaib, Ustaz. Naam, perkara gaib Ustaz juga enggak boleh. Enggak, zahirnya kita lihat dia sibuk meramal dan dia bangga dengan itu. Ya. Adapun dosa dia pernah zina, dosa dia pernah mencuri dan lain sebagainya, itu bukan urusan kita, tapi dosa yang nampak di hadapan kita itu adalah dosa kesyirikan. Dia meramal dan banyak yang percaya. Maka kita harus kemudian, ya, bersyukur dengan kematiannya, ya, bersyukur dengan kematiannya, karena berkurang, ya, orang-orang yang mengancam akidah umat, ya, banyak itu. Maka salah satu kemudian cara kita, ya, memenuhi hak dan adab terhadap sesama muslim, teman-teman kita yang percaya seperti itu kita tegur. Tidak boleh percaya sama yang kayak gitu. Itu kesyirikan. Ya. Maka kesyirikan ini harus kita tolak, dan pelakunya mati harus kita syukuri. Ya. Harus kita syukuri, jangan kemudian kita doakan. Bahkan husnul khotimah. Husnul khotimah itu apa, kawan-kawan? Husnul khotimah itu adalah orang yang mati dalam kondisi berpemahaman yang lurus, yang baik dalam hal akidah, dalam hal usul, ya. Bukan dalam bentuk wajah tersenyum,
Ya, coba antum search. Ya, atau jasad yang kekal belum tentu juga. Coba search di di YouTube para paus, tokoh-tokoh agama luar yang wafat, banyak juga dalam keadaan tersenyum, manis-manis senyumnya. Ya, silakan search, buktikan nomor banyak. Ya, jadi husnul khotimah itu adalah orang yang mati dalam keadaan berakidah yang lurus, berpemahaman agama yang benar. Maka kita doakan semoga husnul khotimah. Kalau kita nggak tahu zahirnya bagaimana, kalau kayak dukun-dukun, peramal-peramal, masa kita doakan husnul khotimah? Kaif? Kalau kita lihat emang ustadz-ustadz itu ya normal saja, ya kita doakan husnul khotimah. Tapi jelas dia peramal, dia dukun, ngapain husnul khotimah? Ya, banyak sekali berita-beritanya ngeramal. Rupanya dia yang duluan mati. Ya, dia kena tipu sama setan yang mencuri berita dari langit, ya, yang menyampaikan berita kepada dia. Taib. Kita lanjut. Jadi menolong teman yang ketika berbuat zalim dan dizalimi, ya, adalah dengan cara ketika dia berbuat zalim, kita angkat tangannya, ya, kita ambil tangannya, kita tahan tangannya dan nasihati dia. Ketika dia dizalimi, kita tolong. Bagaimana nolongnya? Kalau dia bertinju, kita keroyok. Yang ninju dia? Tidak. Kita pisahin, apalagi kedua-duanya sama-sama muslim. Ya. Sabar, kita pisahin. Ya. Bukan karena teman kita, kita keroyok yang si A dan si B berantem. Atau si A dan si B sedang clash. Sedang clash. Nah, kita sedang berada di tengah-tengah nih. Tapi karena kita sudah cenderung kepada si A, si B itu kita sudutkan juga. Atau sebaliknya, kita dekat sama si B, kita sudutkan juga si A. Enggak boleh. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Curang di situ bukan sekadar timbangan, tapi juga bukan timbangan jualan, tapi timbangan fatwa, timbangan pendapat, ya, timbangan hukum lain sebagainya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah Fatimah binti Muhammad, ya, mencuri, aku yang memotong tangannya. Artinya apa? Ya, artinya apa? Ya, itulah sifat adil. Rasulullah enggak mau curang, hatta itu tangan putrinya sendiri kalau mencuri dia akan potong. Nah, inilah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya sunnah Bani Israel, yang justru sunnah Bani Israel ini, ya, banyak disuburkan oleh umat Islam itu sendiri. Kalau tokoh yang salah, yang keliru, yang tergelincir itu adalah tokoh dari pihaknya atau tokoh yang dia sukai, maka kemudian dia memberi ribuan uzur, ribuan pembelaan kepada yang bersangkutan. Ya, manusia tempatnya salah, tempatnya khilaf. Tapi kalau ada seseorang yang salah, yang tergelincir, itu dari pihak di luar kelompoknya atau orang yang tidak dia sukai, maka dia hinakan, dia ghibahi sejadi-jadinya. Ya. Nah, inilah sunnah Bani Israel. Mereka hanya membela kaumnya, membela kelompoknya, hatta kaumnya salah, kelompoknya salah, tokohnya salah, dia bela. Tapi kalau di luar kelompok mereka diserang. Maka inilah sifat hizbiyun, ya, sifat hizbiyun yang sangat fatal, ya. Maka orang yang dari dulu seorang organisatoris, ya, aktif di berbagai organisasi, sudah tahu karakter-karakter hizbi itu seperti apa. Dan justru karakter-karakter hizbi ini sekarang justru nampak virusnya di kelompok-kelompok yang mengatakan mereka memusuhi hizbiyah. Tapi faktanya virus-virus hizbi
Ya, bangkai-bangkai hizbiyah itu justru tercium di dalam barisan-barisan mereka yang mereka tidak sadari. Ya. Nah, ini jauh dari sifat adil. Maka umatnya Nabi Muhammad, ya, kalau kita seorang ahlus sunnah, sunnahnya Nabi Muhammad, thariqahnya Nabi Muhammad di dalam menjalankan agama ini adalah menjaga sifat adil. Kenapa sifat adil harus dijaga? Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Maka syarat seseorang dikatakan takwa, dia memiliki sifat yang adil di dalam dirinya. Kalau antum gak adil dalam bersikap, dalam membuat pertimbangan, maka wailul lil mutaffifin. Berlaku ayat ini, celakalah orang-orang yang curang. Lisan kita mungkin bisa berkata manis, oh tidak begini, tapi ingat, innallah yanzuru ila qulubina. Ya. Sesungguhnya Allah itu lihat apa yang ada di dalam hati kita. Lisan kita bisa berkilah, wallah, tapi ingat ada Allah yang melihat hati kita. Allah tahu di hati ini ada riya, Allah tahu di hati ini ada ujub, Allah tahu hati ini ada hasad, Allah tahu itu. Maka berhati-hatilah ketika ingin membela teman, ya, yang dizolimi atau yang menzolimi. Kalau dia sama-sama muslim, punya pendekatan masing-masing. Yang menzolimi kita tahan tangannya, kita nasihati. Yang dizolimi kita suruh dia sabar, dan kita suruh dia untuk senantiasa, ya, mudah memberikan maaf kepada yang bersangkutan. Walaupun kemudian memberi maaf atau tidak ini adalah sebuah pilihan, ya, sebuah pilihan. Karena orang yang dizolimi itu berhak untuk tidak memberi maaf. Ya, anak kaget juga ketika anak cari itu sumber. Ternyata banyak ulama yang mengatakan bahwa orang yang dizolimi itu berhak untuk tidak memberi maaf. Walaupun memberi maaf itu baik, tapi dia berhak untuk tidak memberi maaf. Jadi apa dikatakan oleh salah satu Ustadz Az-Zulqarnain As-Sunusi hafizahullah, salah sendiri. Kenapa engkau berbuat zalim? Maka engkau perbanyaklah amal soleh yang semoga itu bisa membayar, ya, kezalimanmu atas saudaramu. Astagfirullah. Ya, maka jangan sekali-sekali kita berbuat zalim kepada saudara kita. Baik itu lisan, baik itu dengan tangan. Jangan. Karena dia berhak untuk tidak memaafkan kita. Walaupun ketika kita yang dizalimi, ya kitalah lapang-lapangkan hati kita untuk memberikan maaf. Ini untuk anak pribadi juga, ya. Kita semua diuji dengan hati itu, diuji kita. Gak ada manusia yang tidak diuji hatinya. Semua diuji. Kita semua diuji dengan rasa riya. Kita semua diuji dengan rasa ujub. Kita semua diuji dengan rasa sum'ah. Kita semua diuji dengan rasa hasad. Maka seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, tidak ada hal yang paling menyibukkan dalam hidupku, ya, selain daripada menjaga hatiku. Ya, baik. Kita lanjut. Kemudian Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair rahimahullah memuat lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menganiayanya, tidak boleh menelantarkannya, dan tidak boleh menghinakannya. Ketika seorang muslim berbuat kesalahan, ya, maka dia adalah saudara kita yang harus kita ingatkan, bukan kita hinakan. Dia seorang muslim. Kalau sudah bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah keluar dari lisannya, dia seorang muslim.
maka menjadi haram hartanya, menjadi halal, menjadi haram kehormatannya untuk kita rusak. Seorang muslim, siapapun, dimanapun, sudah kenal ataupun belum kenal, selagi ketika kita tahu dia muslim, maka hartanya, maka darahnya, maka kehormatannya haram untuk kita rusak, haram untuk kita hinakan. Walaupun kemudian dia melakukan sesuatu yang hina, sesuatu yang salah, sesuatu yang mungkar, sebagaimana tadi disampaikan dalam hadis berikut sebelumnya, ya kita tolong dia, bukan kita hinakan. Bukan kita hinakan. Ya. Coba yang pernah kuliah misalnya. Ada yang, tapi kalau semua kampus itu pasti ada presentasi makalah, ya kan? Ya. Antum alumni mana? Alumni mana? Ada presentasi makalah kan? Iya kan? Semuanya lah. Ada nggak teman kita bantah kita? Ada kan? Pasti ada. Ya. Atau kita mungkin bantah teman kita. Lihat, kalau di hati kita terselip ingin menyudutkan dia, ingin memalukan dia di hadapan teman-teman yang lain, ya, wallahi kita mendapatkan dosa karena merusak kehormatan saudara. Jadi mentahdzir atau membantah atau meluruskan, ingat, tahdzir itu membantah atau meluruskan. Tahdzir itu bagian daripada syariat agama, bab amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan antum dengan istilah tahdzir. Yang nggak boleh itu bermudah-mudahan dalam tahdzir. Ya, tahdzir itu membantah, tapi membantahnya dengan ilmiah, by data. Dalam dunia akademis, by data, tukeran data, seperti itu. Ana teringat ucapan dosen ana, dosen takhrij hadis waktu itu. Beliau alumni Ummul Qura. Masuk kelas itu belajar ulumul hadis. Masya Allah tawaduknya beliau. Ya. Habis kita ta'aruf, kemudian dia berkata bahwa saya di sini, iya, tidak ada bedanya dengan antum-antum semua. Bedanya hanyalah ana duluan belajar, ya, antum baru memulai. Tapi bukan berarti, ya, ana memiliki bacaan yang banyak. Bisa jadi apa yang antum baca belum ana baca, apa yang ana baca belum antum baca. Jadi bagaimana kita belajar ini, ruang kelas ini benar-benar saling, ya, menutupi, saling melengkapi. Itu anak ingat sampai sekarang, ya karena itu tadi. Itu benar-benar anak catat, kemudian statement beliau, catat di kertas, catat di kepala, sampailah ke sekarang. Ya. Jadi kita ketika melihat ada teman kok agak beda dengan kita tahan dulu nih diri kita. Coba rujukanmu yang mana ya? Kalau setahu aku sih ini gitu. Oh, rujukan aku ini. Oh, coba kita lihat, gali lagi. Karena takhrij hadis ya. Oh, ternyata kalau yang kamu pakai ini dalilnya lemah. Kalau aku kuat, makanya aku ambil ini. Nah, mungkin dalam kaidah, ya, usul, ya kita harus mengambil dalil yang lebih kuat. Nah, enak gitu kan? Bukan malah ya, ini orang-orang menyimpang, dalil-dalil lemah dipakai. Waduh, itu bukan tahdzir, itu ta'yir namanya, mengolok-olok. Maka kata guru kami hafizahullah ta'ala, ya, tahdzir di zaman ini itu tidak sama dengan tahdzir di zaman para ulama terdahulu. Tahdzir di zaman ini cenderung masuk ke dalam ta'yir, olok-olok. Ya. Contohnya apa? Ada seorang ustadz ahli syubhat, disingkat UAS.
Kira-kira otak antum travelingnya kemana kira-kira? Orang yang mana nih? Ketawa semuanya. Gurunya sampai ya. Ini bukan tahdzir. Ini ta'ir. Membantah dengan olok. Ya. Membantah dengan olok-olok. Enggak seperti itu. Enggak boleh. Ada ustadz terkenal sampai kayak gitu mulutnya, ya, mengolok-ngolok juga. Maka ketika ada waktu mulazamah materi kitab Kasfu Syubhat, yaitu kitab isinya bantahan-bantahan terhadap perkara-perkara syubhat, ya. Itu guru kami Ustadz Abdullah Roy hafizallahu taala mengatakan bahwa ketika kita membantah seseorang dan hujah-hujah kita sudah kuat, jelas hujah-hujah kita kuat, ya, maka jangan sampai kita merendahkan dia, makin menyudutkan dia, ya, makin menyudutkan dia. Kita harus jaga tatapan mata kita. Kita harus jaga bentuk mulut kita, bentuk bibir kita, ya, bukan sinis, bukan mencibir. Kita harus jaga, ya. Jangan sampai yang niatnya kita ingin menjadi partner bagi Allah, menolong agama Allah, kita justru menjadi partner bagi setan, menolong setan, menjauhkan manusia dari hidayah. Sebuah kisah, ya, sebuah kisah. Seseorang pemuda masuk ke dalam masjid, ya, hanya pakai lepis, hanya pakai kaos. Datanglah orang pemuda yang pakai kain sarung, pakai baju koko dan lain sebagainya, menghardik yang bersangkutan. Masuk masjid, pakailah pakaian yang sopan. Apa pakaian seperti ini? Celana lepis, pakaian kafir nih. Ya, ini kursi ganti nih, kursi kafir ini. Kursi saja sampai dikafirin, ya. Ya, itu makanya mu'alaf itu belajar agama, jangan lu ceramah, ya. Makanya agama jadi olok-olok terus tuh gara-gara yang kayak gitu. Kita sambung, ya. Akhirnya pemuda ini intinya dia enggak nyaman, enggak comfort masuk masjid, datang ke kajian ilmu. Sewaktu-waktu dia diajak temannya ke pub, ke bar, ke diskotik. Tanpa sadar dia menumpahkan gelas berisi whisky, pecah, jatuh. Pas ada manajer di situ dan kawan-kawan lain. Gak apa-apa bro, ente baru di sini, santai, ya kan? Ya santai, yuk duduk lagi. Dibuat nyaman dia. Akhirnya apa? Dia menemukan kenyamanan justru di bar, di pub, ya, daripada di masjid. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang yang tampilannya agamis tapi perangainya macam iblis. Ya, kenapa? Ya kalau kita mudah menghakimi manusia, mudah ngejudge manusia, artinya apa? Kita ngerasa lebih baik dari dia. Ya, akhirnya kita gagal menyelamatkan saudara kita dari kemungkaran. Sama kawan-kawan yang dirahmati Allah, orang-orang LGBT, orang-orang yang bencong, homo itu, ya, mulia sekali LGBT, ya. Apa sih? Ya. Ya, misalnya WTS, wanita tunasusila, mulia sekali, pelacur gitu nah. Pelacur, nggak bisa kita bilang WTS. Bahasa yang halus Ustaz. Oh enggak, pelacur ya pelacur gitu nah. Wanita tunasusila, ngapain tunasusila? Ya pelacur. Ya, LGBT, ya, banci-banci itu. Kenapa kemudian mereka, kita perbuatannya ya, yang dihinakan adalah perbuatannya. Pelacur ya pelacur, bukan manusianya. Banci atau LGBT, kenapa kemudian mereka nyaman dengan kondisi mereka? Karena mereka
di tempat sesama mereka, mereka diapresiasi, mereka disambut. Coba kita balik, ada teman kita yang ngondek, kalau kita apa? Kita olok-olok kan? Tahu ndak ente ini? Laki-laki yang menyerupai wanita itu dilaknat. Bener dalilnya, tapi mbok ya tunggu dulu mas, tunggu dulu, nanti dulu, ajak dia. Nih lihat teman terdeteksi ngondek nih misalnya, ya, ambil tangan dia, ajak panahan misalnya, ajak renang, ajak berkuda, ajak apa lagi, main futsal, ya, ajak olahraga yang laki-laki banget gitu. Jangan bukan malah usah diajak lah ngondek, dia bisa apa dia, agak lari jarinya melentik katanya kan. Akhirnya apa? Dia ngerasa nggak disambut, nggak ngerasa dimanusiakan. Nah, ini PR kawan-kawan, ini PR buat kita semua. Kalau kita ingin benar-benar menganggap semua muslim ini saudara kita, mau yang alhamdulillah taat atau sedang dalam jurang kemaksiatan, itu saudara kita yang kita wajib menarik tangan mereka semua. Gak bisa ke surga sendirian, ke surga harus bareng-bareng. Bahkan teman adalah salah satu ya yang kelak akan memberikan syafaat untuk kita atas izin Allah. Ya, maka kalau kita benar-benar ingin menganggap ya dianggap orang benar imannya, ya, bukan orang-orang yang merugi, maka semangat judgement tahkim harus kita jauhi. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, itu harus kita suburkan di dalam diri kita. Hadis terakhir, ma min imri'in muslim yansuru musliman fi mawdi'in yuntahaku fihi irduhu wa tustahallu hurmatuhu illa nasrahullahu fi mawtin yuhibbu fihi nasrah wa ma min imri'in khadala musliman fi mawtinin tuntahaku fihi hurmatuhu illa khadalahu Allahu fi mawdi'in yuhibbu fihi nasrah. Tidaklah seorang muslim menolong muslim lainnya di satu tempat di mana nama baiknya dirusak dan kehormatannya dilanggar, melainkan Allah akan menolongnya di suatu tempat yang ia ingin ditolong di dalamnya. Masya Allah. Jadi kalau kita ya, menolong saudara kita yang namanya mau dirusak oleh orang, ya, oleh orang, kemudian kita alihkan pembicaraan tersebut, ya, teman kita mau diribahin, kemudian kita alihkan pembicaraan tersebut dalam rangka menolong kehormatan teman kita, maka Allah akan menolong kita di mana saat itu kita butuh pertolongan, di mana saja, saat kita kesulitan di dunia dan saat kita bersusah payah di akhirat. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menutup aib temannya, maka Allah akan menutup aib dirinya. Ya. Jangan sampai kebalik, kita senang aib saudara kita dibuka. Wali'azu billah. Ya. Wa ma min imri'in khadala musliman fi mautinin tuntahaku fihi hurmatuhu illa khadalahu Allah fi maudi'in yuhibbu fihi nasrah. Astaghfirullah. Dan tidaklah seorang muslim yang menelantarkan muslim lainnya di satu tempat di mana kehormatannya dilanggar, melainkan Allah menelantarkannya di satu tempat yang ia ingin ditolong di dalamnya. Jadi kalau kita mau ditolong Allah, tolong saudara kita. Ya. Kalau kita ingin ya dihinakan oleh Allah, silakanlah hina saudara kita. Pilih yang mana? Tentunya kita pilih menolong. Sehingga Allah akan menolong kita di suatu momen atau suatu tempat di mana kita butuh pertolongan. Maka kawan-kawan, ketika kita ngerasa sempit banget kehidupan kita, tiba-tiba ada kemudahan, pertolongan dari Allah. Bisa jadi apa? Itu karena kebaikan yang pernah kita lakukan. Allah bayar. Silakan tafakuri. Pernah nggak kejadian kita sedang berada di posisi tersudut-sudutnya, sedang berada di posisi sempit-sempitnya, susah-susahnya, tapi kemudian
menjadi lapang. Bisa jadi karena apa? Karena tadi kebaikan yang pernah kita lakukan, kemudian Allah balas. Ini yang dimaksud hadis tadi. Kalau kita menolong saudara kita, ya, maka Allah akan menolong kita di mana di saat kita butuh pertolongan. Hadis terakhir, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencegah ghibah pada kehormatan saudaranya, maka Allah akan melindungi wajahnya dari api neraka di hari kiamat. Ya. Kalau kita melindungi saudara kita, ya, kehormatan saudara kita, ya, dari ghibah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi wajah kita dari api neraka di hari kiamat. Maka jangan sekali-kali kita ikut dalam forum ghibah, atau ketika forum itu menuju momen ghibah, segeralah, kalau kita tidak sanggup bicara, segeralah kita angkat kaki, minimal kita angkat kaki, menolak dengan hati walau selemah-lemahnya iman. Karena tiba-tiba yang ngomong ini orang yang berpengaruh pula, ya, orang yang berpengaruh pula, atau mungkin orang yang nggak bisa dibilangin. Ya, ana biasanya kalau sebuah forum udah mengarah bau-bau ghibah, ana berderem tuh. Nah, towel. Apa towel? Ini udah, berarti ana caw. Ya. Atau kalau enggak sanggup, udah kita tolak dengan hati. Ya, jangan sampai kita rugi. Ghibah itu jangankan memulainya, mendengarkannya saja kemudian menikmati, itu sudah dosa. Ya, maka ketika mendengar orang mengghibahi teman kita, saudara kita, siapapun itu, kalau ingin wajah kita diselamatkan dari api neraka di hari kiamat, wajib kita membela yang bersangkutan. Karena inilah, ya, adab dan hak, ya, sesama muslim. Baik hak kita kepada saudara kita kepada kita. Sama-sama kita ini memiliki hak satu sama lain atas saudaranya sesama muslim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.